Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi kimia. Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas mengenai lambang unsur dan rumus kimia. Ya, jadi pada zaman dahulu, ya, sebelum ditemukan penamaan simbol unsur. Nah, awal mula itu kan unsur-unsur itu di alam ini terdiri dari ratusan unsur. Nah, untuk membedakan satu dengan yang lainnya itu kan harus diberikan nama. Ada yang memberikan simbol berupa lingkaran, ya, yaitu oleh John Dalton. Tapi itu tidak efektif. Kenapa? Karena ternyata banyak unsur-unsur lain yang sama. Kalau berupa lingkaran jadi banyak yang tertukar dan sulit untuk diingat, ya. Nah, unsur-unsur dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali benda yang terdiri dari unsur-unsur yang berguna bagi kehidupan. Ada yang logam, ada yang non logam, ya. Di sini kemudian unsur yang ditemukan dapat dibagi menjadi 3 golongan. Ada logam, non logam, metaloid. Metaloid ini antara logam dan non logam, ya. Kemudian atom adalah bagian terkecil dari unsur yang disebut atom. Ukuran atom sangat kecil, tidak dapat dilihat dengan mikroskop biasa, tetapi dengan mikroskop elektron. Satu atom ukurannya kira-kira 1/10 juta mm across, ya. Artinya ketika kalau kamu bayangkan sebuah atom itu misalnya uh, merobek 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 kertas, kemudian dirobek menjadi bagian-bagian yang kecil, itu adalah atom, ya. Jadi kalau kita robek kertas menjadi bagian yang kecil, nah itu ada yang dinamakan atom. Nah, bagian atom itu ada yang namanya proton, elektron, dan neutron. Jadi bukan bagian terkecil, tapi ada sub-sub lainnya dalam atom tersebut. Nah, kemudian partikel dasar atom terdiri dari elektron yang bermuatan negatif, proton yang bermuatan positif, dan neutron yang tidak bermuatan. Nah, ini. Jadi yang dikatakan atom itu terdiri dari bagian terkecil, tapi ada partikel-partikel penyusunnya, partikel-partikel subatomnya. Ada elektron yang bermuatan negatif, proton yang bermuatan positif, dan neutron yang tidak bermuatan, ya. Nah, ini kalau diibaratkan seperti sebuah benda, nah, yang tersusun dari atom, ya, sebuah benda tersusun dari atom. Nah, kemudian di sini atom itu terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Ya. Nah, atom di sini ada intinya di sini, inti atom bermuatan positif. Kemudian elektron yang bergerak mengelilingi inti pada lintasan, ya. Nah, kemudian untuk masing-masing partikel dasarnya ini, kalau elektron simbolnya E, ini masanya, kemudian ini muatannya, ya. Yang proton ini masanya, ini muatannya. Yang neutron ini masanya, ini muatannya. Yang neutron itu muatannya 0 atau netral, ya. Ukuran atom setiap unsur berbeda, ya. Jadi misalnya unsur hidrogen, nah ini jumlah elektronnya tergantung pada jumlah elektron pada atom tersebut. Makin banyak elektronnya, ukurannya makin lebih besar ukuran daripada unsur tersebut, ya. Jadi unsur itu terdiri dari atom-atom, ya, begitu. Jadi kalau makin besar elektronnya, maka unsur tersebut ukurannya makin besar, ya. Jadi si unsur hidrogen ini terdiri dari atom-atom hidrogen, begitu, ya. Jadi atom-atom hidrogen itu terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Ya. Kemudian unsur oksigen juga sama, terdiri dari atom-atom oksigen. Unsur karbon juga sama, natrium juga sama, kemudian ferum, uranium, ya. Selanjutnya
Nah, lambang unsur. Penulisan lambang unsur ya digunakan sekarang adalah yang ditemukan oleh Berzelius. Jadi tadi yang menyimbolkan seperti lingkaran itu Dalton tidak digunakan lagi karena bisa menyebabkan terjadinya tertukar dengan unsur lain ya. Di sini digunakanlah simbol ya untuk menuliskan lambang unsur, yaitu diambil dari huruf pertama dan huruf kedua atau ketiga dari nama latinnya. Misalnya oksigen, lambang unsurnya O; nitrogen, lambang unsurnya N; natrium, lambang unsurnya Na; kalsium, lambang unsurnya Ca; emas, lambang unsurnya Au ya. Kemudian senyawa, jika dua atom lebih bergabung secara kimia akan terbentuk senyawa. Misalnya atom H dan atom dari O bergabung membentuk H2O. Nih H2O jadi gabungan dari H dan O begitu ya. Nah, partikel terkecil dari senyawa yang disebut molekul yang terbentuk dari dua atom atau lebih molekul dapat terbentuk dari dua atau lebih atom-atom dari unsur yang sama atau unsur yang berbeda. Molekul air disebut molekul senyawa dan molekul oksigen dan molekul hidrogen disebut molekul unsur. Jadi partikel terkecil dari senyawa disebut molekul yang terbentuk dari dua atom atau lebih ya. Jadi partikel terkecil dari senyawa, urutannya aja senyawa, kemudian molekul. Nah, molekul tersebut dapat terbentuk dari dua atau lebih atom-atom dari unsur yang sama atau unsur yang berbeda. Jadi molekul itu bisa dari unsur yang sama atau unsur yang berbeda. Kalau molekul air disebut molekul senyawa karena dia unsurnya berbeda dari H dan O. Dan molekul oksigen dan molekul hidrogen itu molekul unsur. Jadi ada dua jenis molekul, ya, ada molekul unsur dan molekul senyawa. Kalau molekul unsur dari unsur yang sama, misalnya H dengan H jadi H2. Kalau molekul senyawa itu unsurnya berbeda. Misalnya molekul air tersusun dari hidrogen dan oksigen itu molekul senyawa. Kalau molekul unsur itu satu unsur saja. Misalnya molekul oksigen berarti O2, molekul hidrogen berarti H2 begitu ya. Nah, setiap senyawa mempunyai nama yang disebut dengan rumus kimia. Rumus kimia menggambarkan atom unsur apa yang terdapat pada molekul yang ditulis lambang atomnya dan juga menggambarkan berapa banyak atom yang membentuk senyawa tersebut. Misalnya rumus kimia air H2O artinya dalam satu molekul air terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen ya. Jadi di sini rumus kimia daripada air ya. Jadi rumus kimia itu menggambarkan suatu molekul atau senyawa yang tersusun dari atom-atom apa saja ya, dan jumlahnya berapa, itu namanya rumus kimia ya begitu. Misalnya rumus kimia air H2O itu terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini rumus kimia ada dua jenis ya. Rumus kimia ada dua jenis. Kamu bisa lihat di sini ada rumus empiris dan rumus molekul. Nah, apa perbedaannya? Kalau rumus empiris menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom unsur dalam suatu senyawa. Kalau rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom unsur yang membentuk senyawa. Ya, jadi kalau rumus empiris ini rumus sederhana. Kalau rumus molekul rumus yang menyatakan jumlah atom unsur yang membentuk senyawa yang sesungguhnya begitu ya. Misalnya air. Rumus molekulnya H2O, empirisnya juga sama H2O ya. Perbandingannya H-nya ada 2, O-nya ada 1. Kalau metana CH4, rumus empirisnya juga sama CH4. Perbandingannya C-nya ada 1, H-nya ada 4. Nah, kalau glukosa C6, H12, O6. Ini rumus molekulnya ya. Nah, terlihat di sini perbedaannya. Kalau rumus empiris, nah ini tadinya 6 sama-sama dibagi 6 semua nih ya. C6 dibagi 6 1. 12 bagi 6 adalah 2. Kemudian ini dibagi 6 1. Jadi C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Nah, butana juga sama, C4 H10 rumus molekulnya, rumus empirisnya tinggal kamu bagi 2. C2 H5, C-nya 2, H-nya 5 dan seterusnya. Begitu ya.
Nah, anak-anak, materinya sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.